Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak akan menjelaskan mengenai mengemukakan ide pokok dalam paragraf. Apa itu yang dimaksud dengan ide pokok? Ada yang tahu? Tidak tahu, Pak. Nah, pokok paragraf adalah pikiran utama dalam suatu paragraf. Ide pokok paragraf biasa juga berarti inti dari bahasa dari suatu paragraf. Jadi ketika kita membaca buku atau membaca artikel, kita itu harus bisa mencari inti pokok dari bacanya itu apa, gitu ya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah meringkas, berarti menulis kembali bacaan asli secara singkat. Jadi semacam rangkuman lah ya. Meringkas tetap harus memperhatikan urutan isi dan sudut pandang penulisnya. Nah, gitu. Jadi kita untuk meringkas itu jangan cuma hanya satu artikel atau dua ya. Kalau bisa lebih dari 2 atau 3 ya. Terus hal-hal yang harus diperhatikan dalam meringkas bacaan adalah sebagai berikut. Baca asli secara seksama, bacalah ya yang dengan seksama ya. Terus sudah baca secara seksama, kemudian pahami bacaan tersebut, apa isi konten dalam bacaan tersebut, dan kemudian carilah pokok pemikiran yang ada pada setiap paragraf. Dan yang terakhir adalah segeralah untuk meringkas. Terus ini Bapak akan menyampaikan manfaat bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan orang lain adalah sebagai berikut. Biasa bertukar informasi dengan orang lain, seperti Hanif misalnya berkomunikasi dengan Ijal, itu disebut komunikasi ya. Terus menambah informasi atau pengetahuan tentang suatu hal. Jadi setelah ngobrol itu kita sharing, baca-baca sharing cerita ini, jadi kita menambah ilmu atau informasi yang bermanfaat. Kemudian kita bisa menyalurkan gagasan atau pendapat tentang suatu hal kepada orang lain. Ya, seperti kayak mengerjakan tugas atau saya memperingati, besok ada ujian loh, harus membaca, harus menghafal sekarang bisa. Terus teman kita menjadi bertambah dengan sharing tersebut, kita menjalin relasi yang banyak ya, dari satu orang jadi bahkan jadi lebih dari 10 orang. Terus kita akan semakin akrab dengan teman-teman ya, itu. Terus di sini Bapak akan menjelaskan mengenai tanda petik yang digunakan dalam hal tersebut. Hal berikut, tanda petik bisa digunakan ketika digunakan untuk mengartikan petikan langsung berasal dari pembicaraan naskah maupun bahasa tulisan lainnya. Seperti contoh ya, contohnya adalah kata Pak Joko kutip 2, ayo segera berangkat. Kata 1 itu yang berarti Pak Joko itu menyuruh ya. Terus di sini ada juga ada apa kata Bimo, ada titik 2-nya, itu 2 itu berarti jadi orang yang mengucapkannya itu ya. Terus pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar berbunyi, negara, kita tulis sebelum negaranya tanda kutip 2, negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, tanda kutip 2 lagi, dan titik dulu tanda kutip 2. Terus tanda petik digunakan untuk mengapit judul syair, karangan, atau bab dalam suatu buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, Boni menyanyikan lagu dalam kutip merah putih lagi karya Ibu Sud. Nah, itu ya. Terus bacalah cerita rakyat. Tanda kutip 2, terjadinya Gunung Batok. Kutip lagi itu yang terakhir yang ada di dalam buku itu. Nah, terus tanda petik juga digunakan untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau yang mempunyai arti khusus. Contoh, pekerjaan itu harus dilakukan dengan cara tanda kutip 2, cobalah dan ralat, tanda kutip 2 lagi. Atau yang kedua lagi, Darius selalu mendapat nilai jelek pada mata pelajaran matematika. Oleh karena itu, ia menyebut matematika sebagai pelajaran dalam kutip 2 yang seram. Ya, mungkin itu saya dari Bapak. Mohon maaf bila ada kurang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua?
Alhamdulillah baik, Alhamdulillah Pak. baik, Pak. Berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu cara membaca simbol. Di sini ada yang tahu gak apa arti simbol? Tidak tahu, Tidak, Pak. Pak. Tidak tahu. Simbol adalah lambang yang mengandung makna atau arti. Asal mula kata simbol sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu simbolos yang berarti tanda atau lebih tepatnya tanda yang bisa menjelaskan sesuatu. Kata simbol kemudian diserap ke berbagai bahasa di dunia termasuk bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBB, apa arti simbol adalah lambang. Sementara lebih lanjut di KBBI, lambang mempunyai makna suatu tanda yang menyatakan atau mengandung maksud tertentu. Berdasarkan apa arti dalam kamus tersebut, kita bisa pahami bahwa simbol atau lambang bukan sekedar coretan atau gambar biasa. Di balik simbol selalu terkandung maksud, arti, atau makna yang tertentu. Terus yang kedua ada fungsi simbol. Apa sih fungsi simbol? Coba yang pertama apa? Ada yang tahu nggak? Baik, ada yang tahu ya. Fungsi simbol yang pertama yaitu sebagai media penyampaian maksud atau pesan. Yang kedua, simbol bisa menjadi sarana untuk berpikir. Yang ketiga, simbol bisa menjadi suatu acuan dalam memecahkan berbagai permasalahan atau untuk mencari solusi. Dan yang terakhir, yang keempat, simbol bisa menjadi sarana dalam mengungkapkan sebuah fakta. Mungkin dicukupkan sekian karena waktunya yang mepet ini. Baik, Bapak akan lanjutkan minggu depan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Nah ya, mudah-mudahan kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Hore! Ya. Kita akan belajar bagaimana caranya mencari makna kata dalam kamus. Pasti kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya kamus ya. Coba Bapak mau tanya, siapa di sini yang suka menggunakan kamus? Tidak, Pak. Saya, Pak. Pak. Hilang Nah, Pak kamusnya Pak. Ada yang ambil, Pak, lagi tuh. kamusnya. Nah, hal yang pertama kali kalian harus lakukan ialah pertama-tama cara mencari makna kata di dalam kamus ialah perhatikan huruf awal kata yang akan dicari maknanya. Kemudian, carilah huruf awal kata yang akan dicari tersebut di dalam kamus. Biasanya terletak di sebelah kanan atas kamus. Huruf-huruf tersebut sudah disusun secara berurutan ya. Nah, jika sudah, carilah huruf kedua, ketiga, dan seterusnya sampai kata yang dicari tersebut ditemukan. Lalu, jika kata yang dicari telah ditemukan, carilah makna katanya. Biasanya terletak di sebelah kanan kata tersebut. Jika maknanya lebih dari satu, ambillah makna kata yang sesuai dengan kalimatnya. Ya, bisa dipahami anak-anak? Pak, kata itu apa? Kata ialah suatu susunan huruf yang bermakna. Ya,
contoh nih, biasanya ada kata-kata bahasa Indonesia yang baku dan kita tidak belum memahaminya ya. Nah, maka supaya kita tahu arti dari kata tersebut, maka kita mencarinya di dalam kamus bahasa Indonesia. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Baik. Pak. Bapak cukup cukup. Terima kasih. Jika dirasa ada yang belum dipahami, silahkan nanti kita bahas kembali di minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Belajarnya yang semangat ya. Nah, di sini Bapak mau menerangkan tentang surat pribadi. Nih, ada yang tahu nggak? Coba surat pribadi itu apa? Surat cinta Nana ke Pebi, Pak. Aduh, anak kecil mah nggak boleh cinta-cintaan dulu. Belajar. Ya, Julian ya, jangan pacaran dulu. Nih, Boleh, jadi surat pribadi itu adalah salah satu jenis surat yang berisi keperluan pribadi. Umumnya surat pribadi ditulis memang dengan maksud pribadi dan ditunjukkan kepada orang lain. Misalkan Ajrian memiliki teman di Malaysia, misalkan. Nah, Ajrian itu mengirim surat. Nah, suratnya itu berupa surat pribadi. Jadi isinya itu menggunakan bahasa-bahasa yang formal, yang tidak formal. Nah, ciri-ciri surat pribadi itu adalah surat pribadi tak dilengkapi dengan kop surat. Surat pribadi juga tidak mempunyai nomor surat. Salam pembuka serta penutup dan surat pribadi Maaf Pak, suaranya lupa Pak. bersifat non formal dan santai. Halo? Ada suaranya? Ada suaranya sekarang? Ada Pak. Ada suaranya? Nah, surat pribadi juga memiliki salam pembuka dan penutup. Surat pribadi bersifat non formal dan santai. Bahasa yang dipakai disesuaikan dengan tujuan surat pribadi itu. Bisa memakai bahasa baku dan resmi, serta menggunakan bahasa tidak baku pun tidak apa-apa. Format surat pribadi biasanya lebih bebas. Nah, coba di sini ada yang pernah nggak bikin surat? Pernah Pak, surat cinta. Ya udah, nanti minggu depan coba kalian harus membuat surat dan coba kumpulkan pelajaran dari Bapak tentang surat pribadi hari ini. Dicukupkan saja karena waktu yang terbatas dan sangat terbatas ya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ibu. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, untuk materi kali ini Ibu akan menyampaikan mengenai cara menulis petunjuk dan cara melakukan sesuai petunjuk. Nah, dalam mempraktikkan petunjuk pemakaian satu alat, terlebih dahulu kita harus lakukan adalah memahami petunjuk tersebut. Melalui petunjuk pemakaian suatu alat, kita dapat mengetahui sesuatu yang dilakukan diri kita sendiri maupun orang lain telah benar atau salah. Nah, setelah kita memahami dan mempraktikkan petunjuk pemakaian suatu alat, langkah selanjutnya adalah menjelaskannya secara lisan kepada orang lain dengan bahasa yang baik dan benar. Nah, bahasa yang baik dan benar itu meliputi beberapa hal. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia dan menghindari bahasa daerah. Selanjutnya, mengurangi penggunaan bahasa asing.
menggunakan kalimat yang padat dan tidak berbelit-belit. Yang terakhir, menggunakan pilihan kata yang mudah dipahami. Nah, dalam membuat penjelasan tentang cara membuat sesuatu, hendaknya dilengkapi dengan gambar atau ilustrasi untuk mempermudah pembaca. Dalam membuat sebuah denah, hendaknya dilengkapi dengan arah mata angin dan tidak menggunakan ukuran skala. Sekian materi yang Ibu sampaikan di minggu ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Ya. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat penting atau kalimat utama dalam sebuah paragraf, ya. Nah, anak-anak, dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya kalimat penting, ya. Dalam sebuah paragraf juga terdiri dari beberapa kalimat, ya. Oke. Nah, Bapak tidak bisa share screen ya, jadi untuk kalimat utama biasanya ada di awal, ada di akhir, ya. Kalau di awal itu biasanya disebut dengan kalimat utama atau paragraf deduktif. Contoh, ya. Kalau misalkan Bapak memegang Nutribos rasa stroberi, nih. Nutribos. Nah, terus kalimat kedua, kalimat intinya Nutribos. Nah, kalimat penjelasnya Nutribos rasanya manis, tutupnya warna hijau dan memakai botol. Kayak gitu. Nah, selanjutnya jika misalkan kalimat pentingnya di akhir, nah itu kebalikannya. Lihat, Bapak memegang botol, ada warna merah, tutupnya warna hijau. Oh, ternyata ini adalah botol Nutribos. Nah, seperti itu. Paham? Paham, Pak. Ya, kalau sudah paham. Nah, sebelum Bapak tutup, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak, Pak. Tidak ada. Baik. Nah, jangan lupa di rumah kerjakan buku tema halaman 42. Nah, di rumah cari paragraf deduktif 1 dan induktif 1 ya. Nah, terima kasih. Cukup sekian dari Bapak. Salam kepada kedua orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Di pertemuan sekarang, Bapak akan menjelaskan cara menemukan ide pokok teks yang panjang. Ada yang tahu nggak ide pokok apa teks yang panjang? Teks yang panjang, Pak. Kereta. Ide pokok dibacanya, Pak. Nah, Tidak tahu, Pak. Tolong coba jelaskan. Nah, jadi ide pokok itu adalah tujuan pembacaan sekilas adalah untuk petunjuk, untuk mendapatkan pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam bacaan ataupun tiap-tiap paragraf secara cepat. Nah, jadi kita bacaan atau tiap-tiap paragraf itu dengan bacaan yang cepat. Jadi itu namanya ide pokok. Kalau teks yang panjang, kemampuan menjelaskan dengan bermanfaat kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu berlatih membaca dan
menjelaskan kepada teman-teman atau saudara. Melengkapi paragraf atau cerita masih rumpang adalah memperhatikan salah satu hal yang dalam menceritakan. Selain itu, perhatikan menjelaskan pokok paragraf sebelum sesudah. Jadi paragraf itu ada yang di depan dan di belakang. Jadi paragraf itu bisa diambil dalam cerita ataupun penulisan surat. Nah, setiap daerah mempunyai lambang atau simbol sendiri-sendiri. Lambang tersebut memiliki arti khusus. Nah, jadi tiap daerah mempunyai lambang. Lambangnya apa saja? Terus kalau misalnya Malaysia, lambangnya apa? Indonesia, lambangnya misalnya apa? Nah, itu. Mungkin waktunya mau habis. Dicukupkan sekian. Maaf kalau ada salah. Maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Pak, sehat, Pak. Ya, alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kalimat utama. Ada yang masih ingat kalimat utama itu apa? Coba Andri, apa kalimat utama itu? Kalimat yang berada di awal atau di akhir, Pak, atau kalimat pentingnya. Wah, betul sekali, sangat pintar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membuat pengumuman. Ada yang tahu apa itu pengumuman? Sepertinya pada tidak tahu ya. Pengumuman adalah pemberitahuan mengenai suatu hal kepada halayak ramai. Halayak itu orang banyak. Nah, agar pengumuman dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca, kita harus memperhatikan ada beberapa hal. Yang pertama, ada isi pengumuman itu harus jelas. Yang kedua, kepada siapa pengumuman itu ditujukan. Yang ketiga, kapan dan di mana kegiatan yang diumumkan itu. Berarti kita harus tahu waktu dan tempatnya. Dan yang terakhir itu harus ada siapa yang membuat pengumuman tersebut. Nah, selain itu juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca pengumuman. Yang pertama itu tidak boleh malu dan harus percaya diri ketika membacanya. Yang kedua, jangan membacanya terlalu cepat ataupun terlalu lambat. Dan yang terakhir itu bacalah dengan lafal yang keras dan jelas. Kesimpulan untuk materi kali ini, pengumuman materi merupakan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Semua yang menyenangkan itu menjadi satu kemasan yang baik apabila disampaikan dengan baik pula. Mengapa demikian? Karena apabila kita salah mengartikan pengumuman, maka informasi yang akan kita terima pun tidak tepat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ada tugas ya, kalian membuat pengumuman dengan tema pendidikan. Sekian dari Bapak, kita lanjutkan di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.